Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kembali di channel Kakak Farm. Kita cerita sejarah sapi ya Lur ya. Sejarah sapi di kandang ini. Nah, tapi ceritanya bukan dari saya. Ceritanya langsung dari owner kandangnya. Bagaimana ini sejarah beliau ternak sapi di sini. Terus perkembangannya cepat apa enggak ya. Kita coba nanti bicara sama beliau biar beliau itu cerita sendiri seberapa panjang beliau berjuang di peternakan sapi ini sampai sapinya udah beberapa kali dijual. Nah sekarang sisa ini, so kita ngobrol sama owner kandangnya ya. Nah ini beliau ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalan dulu Pak, ini dari dengan siapa? Alamatnya dengan Bapak Parlan Mas. Alamatnya Sumber Baru SB Wolu seperti banyak Mas. Panggo Kulur. Pak Parlan, ini ceritanya gimana Pak Parlan? Ini sudah berapa tahun beternak sapi jenis sapi besar lemosin simetal ini Pak Parlan? Ya udah lama Mas. Yo kira-kira ya wis 10 tahunan lah. Dulu saya itu sapi Bali Mas. Sapi Bali awalnya sapi Bali. Terus kenapa kok pindah ke sapi-sapi? Saya pindah ke sapi besar, limusin ini. Sebenarnya kan nilai jualnya Mas lebih tinggi. Nilai jual lebih tinggi. Terus perawatan atau open-openan itu lebih penak Mas. Malah sebaliknya malah Pak Parlan. Ya. Kalau kita model indukan kayak gini, maksudnya ini kan ngopeni indukan Mas. Ini sapi Bali, susahnya nak rembujuk nih Mas. Oh, jadi kendalanya waktu Kalau ini kan kita tinggal inseminasi sama mantri udah jadi. Masalah cari pejantan itu kalau sapi Bali agak susah. Itu nah, kendalanya di situ, makanya saya beralih ke sapi besar. Nah, ini ngomong-ngomong ini Pak Parlan ini. Ya, Pak. Sampai kan ini kan IB ya Pak ya? Iya, IB kan? Iya, betul. Punya kendala nggak tentang IB di kandang sampean? Ya tetap ada Mas kendala. Ya tetap ada. Kadang mengulang sampai 4 kali pernah, 5 kali pernah, sampai 5 kali. Tetap ada. Tapi masih dipertahankan. Dipertahankan Mas. Kalau masih 5 kali itu saya pertahankan. Nah, bukannya kalau 5 kali itu lebih dari 5 bulan loh Pak? Ya bisa lebih Mas. Kadang-kadang sapi itu kalau berai itu Mas, kalau misalkan dia itu berai ya istilahnya, itu kan nggak pasti kita. Kadang ada yang 20 hari, ada yang 20 hari. Itu kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu kan bisa lebih. Lewat. Itulah. Makanya ya kalau 5 kali yang masih saya pertahankan. Ya kita kan bukan cuma mengandalkan itu. Kita kan pakai trik juga. Maksudnya kita. Misalkan kan ada sih mantri-mantri yang ngasih tahu nanti habis di IB, habis di inseminasi itu. Ya kita tahu lah kita ada trik-trik misalkan ya sapi nggak boleh jerung, gitu. Nah, satu trik biar sedih gitu ya Pak ya. Ya pokoknya ada lah pokoknya. Kalau kita ceritain nanti ya banyak. Nah, sejarah awal kan sapi Bali Pak ya. Nah, sapi Bali ceritanya. Pindah ke sapi jenis simetal lemosin. Terus mulai dari sapi simetal itu sapi berapa Pak? Dulu awalnya itu Doro Mas. Doro? Lemosin apa simetal sih? Simetal. Doro. Terus ya saya itu melihara Doro itu ya alhamdulillah waktu itu lucu 1 kali langsung jadi. Oh, berarti genjah sekali Pak. Langsung jadi Mas. Waktu itu saya masih melihara Bali juga dalam 1 kandang, tapi belum kandang ini loh Mas. Belum kandang ini
Ya, kandang baru lah ini. Dulu kandangnya ini Mas, yang sekarang buat gudang-gudang resek ini. Dulu kandangnya ini. Ini dulu Ya. kandang ini Kandang pertama saya melihara sapi. Nah, terus ini kotaan ini buat apa ini anu Pak? Ini ya ini kan udah nggak pakai. Ini dulu buat wadah kulit Mas, kulit singkong. Oh, jadi dulu dikasih pakan kulit ya Pak? Ya, ya sempet lah Mas. Waktu kemarau kita nggak ada pakan, misalkan daun singkong, rumput kalau jalannya tumbuhnya lambat. Ya. Makanya kita alternatifnya itu di kulit singkong. Tapi sempat bertahan lama nggak itu Pak? Ya cukup lama Mas, cukup lama. Kan bisa dilihat dari itu. Luang lama Mas, pakai itu. Ya dulu kan waktu habis kulit, lelah itu pas panen raya singkong itu sempat saya pakai daun singkongnya saya giling. Oh, saya fermentasi silase. Ya, silase. Iya. Pernah itu. Pernah. Oh, jadi tapi kalau buat sapi kayaknya kurang maksimal. Masih bagus. Kalau daun singkong itu kalau buat domba, kambing gitu, kambing lah, bukan domba, kambing. Karena rata-rata di sini jarang yang punya domba. Ya. Nah Pak, ini ngomong nyepil sapinya Pak ya, biar teman-teman tahu sapinya yang keren-keren ini. Ini sapi jenis kayaknya ini lebih dari ini kayak bibitan SH ini Pak. Itu dulu itu saya kurang paham juga Mas. Itu katanya Pak Mantrinya dulu itu kan mau diisi apa namanya ya? Bagian. Bukan. Bilangnya itu metal black. Terus keluarnya ini. Oh, jadi masih jenis metal ya Pak? Tapi metalnya hitam. Metal black. Katanya ya seperti itulah ngomongnya itu. Saya kan tanya lu keluarnya hitam Pak? Ya itu kemarin itu saya kasih metal black. Jenisnya ireng. Emang ada Pak? Nah iya itu. Nah ini beranak jantan apa betina ini bonsai hitam ini? Itu beranak satu kali nih betina. Oh ini anak kedua ya Pak ya? Anak kedua ya yang masih imut-imut ini. Itu baru berapa hari? 5 hari Mas. Baru 5 hari. 5 hari. Baru 5 hari. Belum lama itu kan. 5 hari. 5 hari. Jantan ya Pak ya? Jantan. Berarti anak pertama yang hitam ini. Oh yang hitam ini anak yang pertama. Tapi sebenarnya sapi ini jogroknya apik Pak. Iya Mas. Jogroknya bagus ya Pak. Lek ini ya dhuwur Mas. Loh, oh iya coba bentar Pak. Ini dulu di IB apa Pak sing kok rupane kirang gini? Saya kurang tahu juga Mas. Tapi sampean mintanya dulu apa? Mintanya dulu ya saya diminta. Metal. Saya nggak pernah lari dari situ. Oh, jadi saya dikasih limusin aja saya nggak mau. Pengennya tetap si metal ya Pak ya? Ini udah 2 kali beranak di sini Pak ya. Nah terus yang ini? Yang ini ya kan saya tadi kan berawal dari Doro teman. Nah Doro itu saya pelihara beranak anak pertama betina, anak kedua betina. Terus anak 1 dan 2 tadi Doro yang tadi jadi babon itu terkena Mas, ya terkena musibah lah bisa dikatakan seperti itu, mati gitu. Dia makan kan waktu itu pernah saya kasih kulit tadi toh. Nah, dalam kulit itu ada semacam paku atau besi Mas. Nah, dulu ketelen itu katanya, iya itu katanya orang yang ini yang motong sapi saya itu kan dipotong sapinya. Oh sapinya dipotong, terus nemu lah itu lambungnya iya itu Pak ya. Kita nggak langsung mati nggak Mas, berawal dari meriang kurus itu, terus akhirnya saya inisiatif saya potong. Nah, yang motong adik saya. Maksudnya adik saya kan ada yang kerja di potong sapi. Adik saya begitu. Terus berarti kan sudah saya cerita jadi 2. Dan jadi 2 itu kan, nah ini anaknya yang pertama. Anak dari dari anak pertama. Anak pertama Doro tadi. Yang kedua ya ini. Oh ini yang kedua. Ini anak dari Doro kedua. Anak dari Doro kedua.
Anak kedua dari anaknya Doro tadi ya. Iya. Ya. Terus iki, Pak. Ini anaknya ini, Mas. Oh. Kalau yang itu kan saya tadi itu bukan anaknya, Mas. Itu tadi Cucu cucunya. ketemu. Karena waktu itu anaknya dari Doro pertama itu habis mana ini kena PMK itu. Kena PMK terus dijual apa dia nu? Jual, Mas. Oh, dijual. Jual. Terus ini anak Doro ke dua. Nah, Anaknya ini anak pertama berarti. Anak pertama. Terus anak kedua dari sapi ini? Itu. Oh, yang sebelah sana. Jantan mau betina, Pak? Betina. Oh, betina juga. Betina. Cek kon babar nih lur. Wedok kabeh kon babar nih ya. Oke. Ini berarti cucu ya, Pak? Namanya ya bukan cucu. Buyut. Hanya cucu ini cucu. Benar, cucu. Cucunya ya? Cucunya. Ini kalau itu anaknya? Ya, itu anaknya ini. Oh, itu betina juga? Betina juga. Oh, memang suruh kon babar nih lur. Oh, betina. Berarti yang jantan baru ini, Pak ya? Baru itu. Selama ternak baru ini? Iya. Oh, alah. Bukan, Bu. Ya itu yang dulu anak laki-laki itu saya beli itu. Oh, dulu beli. Pernah beli. Tapi yang dari hasil Doro tadi ini, Pak. Khusus ini, Pak ya? Itu kurun waktunya berapa tahun, Pak, dari Doro ini? Berapa tahun, Mas ya? Anak saya udah umur berapa ya? 7 tahunan? Enggak sampai, belum sampai. Saya berapa tahun, Bu? 5 sampai 6. Sekitar 7, Mas. Sekitar lebih. Ya. Sekitar 7. 6 lebih lah, Mas. 6 lebih. Ya, saya 7 tahun kayaknya belum sampai. 6 lebih. Ya, ini hitung-hitungannya yang dipanggil yang Maha Kuasa udah 3, Mas. Bener. Yang hitung-hitungannya yang mati udah 3, Mas. Jadi Doro tadi. Oh, Doro. Ya, berawal dari Doro tadi. Doro mati. Sama mati. Oh. Nah, tinggal anak loro. Anak pertamanya udah mati. Itu. Terus anak kedua nih didol. Bukan, no. Ya, yang saya ceritain tadi. Yang saya yang sebelah. Dari sebelah. Tuh ceritanya seperti itu. Panjang itu loh. Panjang. Mas. Nah ini rencananya tetap breeding ya, Pak ya? Tetap breeding. Rencananya, maksudnya kan ini betina. Ini babonnya udah 3. Ini kalau jadi betina semua sudah 5, Mas. Ya ini betina semua, Pak. Jadi babon maksudnya sampean. Oh iya, jadi babon. Ini udah betina, suruh jadi betina lagi. Jadi babon. Nah ini anaknya, Pak. Saya, Pak. Bagus ini. Ini habis dicombor, perutnya langsung blending semua ini. Nah terus Pak, ini ngomong-ngomong Pak, ini ya biasanya saya tanyain dari kandang ke kandang, Pak. Nyepil, Pak. Dari ternak sapi ini, kapan pastinya udah jual. Jualnya itu kalau sampean pribadi itu arahnya kemana, Pak? Apa gitu ladang atau kemana? Itu biasanya kan konco-konco ternak itu cerita. Jenengan kersa mboten, kalau enggak ya terserah jenengan cerita ya ora apa-apa. Sing saya cerita ya Lur ya. Sebenarnya nek ngingu ternak ki bisa dikatakan hasilnya kemana ki ya tetap enak, Mas. Tetap ada ya, Pak. Tetap ada. Tetap nyantel ini. Tetap nyantel ya. Kita enggak lah istilahnya itu enggak memungkiri hasil lah ya. Kalau kita arahnya itu ya tetap ada. Nah, teman, kalau saya itu kan kalau jual sapi misalkan kan buat beli itu kita kan nggak berani, Mas, langsung paling kita nambah jual 1-2 ekor gitu. Oh, jadi buat tambahannya, Pak. Masalahnya kalau dijual istilahnya ya, Mas, sampai 2-3 takut curus, Mas. Curus itu cara wong Jawa niku tentekan lho, Mas. Oh, mulai nene suwi.
Oh ya. Betul itu. Tapi kalau jenengan sendiri ini pernah kalau 5 sampai 6, ini sekarang anggaplah ini nanti 5 babon ya Pak ya. Ini kalau 6 babon sampai masih kuat dengan pakan yang sekarang pakan alami gitu Pak. Insya Allah masih kuat mas. Masih kuat ya. Ya kalau di tempat kita kan banyak orang yang singkong. Aku itu kadang ya panen amen ya Pak ya. Nah, Panen jerami. Terus ada lagi? Ya paling itu mas. Rumput ya ini lah rumput gajah ini mas. Rumput gajah. Ini sampai di tanduran nih punya bank pakannya berarti kalau untuk rumput gajah. Punya mas. Pasti ada ya. Pasti ada. Kita nyisain lahan paling sebolon lah. Oh, memang khusus sampai untuk buat bank pakan nih Pak ya. Kita kan punya lahan yang nggak produktif di Perengan Rowo mas. Oh di Perengan Rowo itu sampai tanami rumput. Nah ini masuk akal, cocok ini karena kurang produktif ya karena alasannya. Kalau di Perengan itu kita susah mau nanam apa. Mau nanam singkong ya susah. Iya. Mau nanam padi ya susah. Kita alternatif tanami rumput aja. Kalau susah ngarit kita tinggal lari ke situ kan udah ada makan. Oke. Kalau sehari berapa kali Pak dengan ngasih pakan ini? Kalau saya itu 3 kali mas. Bangun tidur pagi itu bisa dikatakan jam 6 lah. Pokoknya bangun tidur kita kasih pakan. Siang, terus kalau sore menjelang maghrib itu. Udah kalau malam saya nggak pernah. Menjelang maghrib atau setelah maghrib? Menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Jadi setelah itu los sampai pagi. Itu 3 kali. Sampai pagi 3 kali. Kalau ngasih minum? Kalau masih minum ya rata-rata ya kayak tadi mas. Sore besar itu. Besar. Siang enggak ya Pak? Enggak berarti sore. Iya. Kadang-kadang pagi kalau eling mas. Nah eling. Kalau sempat ya Pak ya? Kalau sempat. Tapi nggak pernah kayak konsentrat Pak. Kasih konsentrat itu dulu satu. Dulu itu saya pernah. Dulu pernah. Cuman kan konsentrat itu kalau di aplikasi sama kulit. Kalau kita konsentrat sapi itu kalau kita ngasih pakan ke sapi gimana aja? Kalau nggak dicampur sama apa namanya? Kalau orang bilang makanan pokoknya ya gini kan? Sebenarnya tetap nggak ini mas kurang. Kurang. Tapi selain dulu tuh sampean pakai apa namanya kulit, pernah nggak pakai onggo itu Pak? Belum pernah loh saya. Selama ternak belum pernah. Belum pernah saya pakai onggo. Saya pakai onggo itu ya istilahnya bukannya kok kurang pernah itu ini ya malas pakai itu enggak. Kadang-kadang saya nggak sukanya di baunya Pak. Bau kotorannya. Teramingat iya tetap bau Pak. Oh jadi alasannya dengan nggak pakai onggo itu karena baunya harus. Selain itu apa itu kotorannya itu becek ya Pak? Becek kan. Di tempat kami kan bisa dilihat Mas. Ini belum disorok. Yang udah disorok aja kering. Itu dari pagi belum disorok Mas. Dari pagi. Berarti ini bentar lagi nyorok. Iya. Kita syuting nyorok nih. Bentar lagi nyorok. Oke, gitu aja. Pak Marlan. Ini terima kasih sudah mau memberikan informasi tentang kandang jenengan. Bentar. Ngomong-ngomong, ini sedikit nyepil aja ya Pak. Ya. Jadi kandang ini dari jual sapi atau sampean punya duit sendiri? Murni jual sapi Mas. Jadi dari kandang itu, iya, pindah ke ini dari hasil sapi ya. Iya. Nah, jual sapi. Sempat saya lupa tadi, malah penutupan malah kelingan. Ngomong-ngomong, kandang sebesar ini ukuran berapa terus habisnya berapa Pak? Ini dulu 6 tahun yang lalu Mas. Jadi saya itu dulu kandang ini sapi Bali dulu. Nah terus pertama kan awal dari sapi Bali. Terus sapi Bali itu saya jual babon anak ya buat bikin kandang ini.
Ini kalau ukurannya dari sampai sana? Oh, kalau panjangnya ini mas, Panjangnya 10,5 mas. 10,5. 10 meter setengah. Kalau ke belakangnya 7 meter. 8. Kurang 7,5 mas. 7,5 ya? 7,5. Kalau dari belakangnya 7,5. Ini 10,5 kali 7,5 itu mampu kalau enggak sapi 7 babon. 7 babon masih cukup lah ya Pak ya? 8 mas. 8 babon ya Pak ya? 8. 8 babon cukup. Tapi kalau sempit Pak? Enggak kan udah saya kasih sket dulu. Kan bisa dihitung sketnya berapa. Ini sketnya 8 mas. 8. Oke. Oke Pak. Tadi udah pamitan, sekarang pamitan lagi. Atau sembah nuwun. Oke, siap. Pokoknya semoga ternak selalu sehat. Yang Amin. dulu yang sudah namanya udah kena musibah ya sudah. Ya. Yang Amin, ini mas. berkembang pesat. Amin mas. Amin. Oke, terima kasih doanya mas. Amin. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Begitu cerita dari Pak Parlan, mulai dari ternak sapi beliau sampai sekarang jadi segini, dan udah beberapa kali jual, udah beberapa kali mati. Tapi alhamdulillah masih tetap berkembang. Ya. Nah, terima kasih, semoga ini bermanfaat, membangun mindset kita untuk lebih giat berternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.